Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaib Umami Sitorus. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat ERD, kemudian membuat basis data beserta tabel-tabelnya berdasarkan ERD yang saya buat, kemudian mengisi data tersebut dalam tabel yang telah dibuat, kemudian menampilkan data tertentu menggunakan klausal where, kemudian ada melakukan join tabel yang melabelkan 2 tabel, 3 tabel, 4 tabel, dan 5 tabel. Dan langsung saja, yang pertama untuk ERD-nya. Nah, di sini saya sudah membuat ERD-nya ya. Kasus yang saya ambil itu adalah sistem penjualan buku. Nah, di sini saya mempunyai 5 entitas. Entitas pertama adalah pelanggan, kemudian ada pesanan, pembayaran, detail pesanan, dan buku. Nah, untuk di entitas pelanggan atau tabel pelanggan, ada primary key-nya yaitu ID pelanggan, alamat, nama pelanggan, dan nomor telepon. Nah, yang kedua itu ada pesanan. Tentunya di pesanan primary key-nya ID pesanan. Untuk berikutnya ada tanggal pemesanan, total harga. Kemudian untuk tabel pembayaran, primary key-nya itu ada ID pembayaran, metode pembayaran, kemudian ada foreign key, ID pesanan, total bayar, kemudian ada tabel buku yang akan dijual. Nah, sini ada primary key-nya itu ada ID buku, penulis, penerbit, tahun terbit, judul buku. Dan kemudian ada detail pesanan. Nah, di detail pesanan ada primary key-nya itu ID detail, kemudian ada foreign key ID pesanan, ID buku, tentunya foreign key, jumlah beli, kemudian ada terakhir ada field-nya namanya harga satuan. Nah, di sini saya akan membahas kardinalitas atau hubungan antara setiap entitas. Nah, yang pertama itu ada pelanggan dan pesanan. Nah, di hubungan antara pelanggan dan pesanan itu notasinya itu ada 1 to 0 many atau 0 n. Penjelasannya seperti ini. Setiap pelanggan dapat memiliki 1 atau lebih pesanan, tetapi mungkin juga tidak memiliki pesanan sama sekali, maka itu dikardinalitaskan sebagai 0 many. Sebaliknya, setiap pesanan pasti terikat dengan 1 pelanggan. Nah, kemudian ada hubungan antara pesanan dan detail pesanan. Notasinya itu ada 1 to 1 many, di mana penjelasannya itu seperti ini. Setiap pesanan memiliki setidaknya 1 detail pesanan dan lebih dari 1 pesanan, maka itu kardinalitasnya itu 1 many atau 1 n. Sebaliknya, setiap detail pesanan pasti terikat dengan pesanan, 1 pesanan. Nah, ketiga itu ada hubungan antara buku dengan detail pesanan. Nah, di ini notasinya itu ada 1 to 0 many atau 0 n. Penjelasannya seperti ini. Setiap buku dapat muncul dalam beberapa detail pesanan, atau mungkin tidak muncul sama sekali dalam pesanan, maka itu dengan kardinalitas 0 many.
Sebaliknya juga, setiap detail pesanan terikat dengan satu buku. Itu dinotasikan kardinalitas 1. Nah, yang terakhir ada hubungan antara pesanan dan pembayaran. Hubungan antara pesanan dan pembayaran itu dinotasikan dengan 0,1 ke 1. 1, 0 to 1. Nah, penjelasan itu setiap pesanan mungkin memiliki atau 0,1 pembayaran. Maka itu dinotasikan dengan kardinalitas 0,1. Yang berarti pesanan bisa saja tidak memiliki pembayaran atau memiliki satu pembayaran. Sebaliknya, setiap pembayaran pasti terikat dengan satu pesanan tentunya. Makanya tuh dengan kardinalitas ini kita dapat menggambarkan seberapa banyak entitas terkait dengan entitas lain dalam konteks hubungan mereka. Semoga penjelasan ini membantu ya. Kemudian lanjut dengan pembuatan basis data ya. Berdasarkan ERD yang telah saya buat tadi. Kita langsung ke command prompt. Kemudian langsung saja kita buat database-nya. Penjualan buku. Oke, sudah langsung. Nah, database-nya sudah dibuat. Kemudian langsung kita membuat tabel. Nggak pakai koma lagi. Langsung tutup. Oke. Kemudian lanjut tabel buku. Oke, lanjut pengisian record dari setiap tabel. Setelah itu ada insert itu. Kemudian ada isi dari fieldnya, atribut dan nama oke. Kemudian values. Kita buat isinya ini 1. Kemudian ini namanya
dan ada alamat. Kita buat Malabo, ada nomor telepon, kita buat 112233. Nah, kita sudah tutup. Kemudian karena kita buat 5 data ya, maka langsung koma aja, langsung koma. Nah, kemudian kita akan menginputkan data pada tabel buku. Kita lihat dulu struktur dari tabel buku. ID buku, judul, penulis, harga, ISBN, dan tahun terbit. Nah, sama ya seperti sebelumnya. Tinggal kita rubah saja sedikit sesuai dengan isi dari field dari tabel buku. Jadi kita sudah melakukan insert atau input data dari setiap tabel berdasarkan field dari setiap tabel. Nah, jadi sekarang
kita ingin menampilkan data tertentu menggunakan close aware. Nah, jadi kita bisa menampilkan data sesuai yang sesuai dengan atau bisa dibilang parameter yang kita gunakan menggunakan close aware. Nah, jadi sintaksnya itu seperti ini. Di select interval kita ingin menampilkan data yang status pesanannya itu sudah dikirim. Nah, jadi kita ke tabel pesanan dan where status pesanan. Nah, titik koma, masukkan data yang ingin kita cari atau data yang ingin kita tampilkan. Di kirim, kemudian titik koma. Jadi ini tadi nah di sini di tabel pesanan pada atribut status pesanan ada record, yaitu ada dikirim selesai, proses dikirim selesai. Nah, jadi kita bisa memanggil record dari status pesanan yang mana parameternya kita isi. Contohnya ini dikirim. Nah, jadi kita jadi sintaks ini akan menampilkan data dari logikanya seperti ini. Select, tampilkan atau ambil bintang from seluruh dari data tabel pesanan, di mana isi dari field status pesanan sama dengan dikirim. Jadi tampilkan semua isi record, di mana isi dari fieldnya itu dikirim, maka akan tampil seperti ini. Nah, itu untuk menampilkan data dari tabel menggunakan close aware. Nah, kemudian kita akan menampilkan atau melakukan join tabel yang menghubungkan dua tabel. Nah, join tabel itu fungsinya sendiri untuk, ya seperti saya bilang tadi, menampilkan kedua data dari kedua tabel dalam satu tampilan tabelnya. Langsung saja ya, kita akan melakukan join tabel yang menghubungkan dua tabel. Nah, untuk pertama kita akan menampilkan tanggal pemesanan, yaitu di tabel pesanan kita akan mengambil tanggal pemesanan, kemudian status pesanan, dan nama pelanggan yang memesan. Nah, sini. Jadi nanti akan tampil tanggal pemesanan, status pemesanan, dan satu lagi nama yang memesan. Oke. Jadi sintaksnya itu seperti ini.
kita select pesanan, pesanan status pesanan, kalau tepat ini nama pilih. Oke, sudah status pesanan, kemudian ada pelanggan, nama, AS, nama, pelanggan. Nah, kita akan menampilkan data tabel pemesanan, status pesanan, nama pelanggan dari, kemudian kita akan menampilkan itu dari tabel pesanan, maka sintaksnya from pesanan. Dan karena yang kita tampilkan itu ada dua tabel, maka kita lakukan sintaksnya itu join pelanggan on pesanan. Ikut dimana nah, ini sintaks untuk menghubungkan kedua tabelnya ya, agar bisa ditampilkan data dari kedua tabel berdasarkan kedua tabel tadi tersebut. Nah, penjelasannya seperti ini. Tampilkan atau panggil tanggal pemesanan dari tabel pesanan, kemudian status pesanan dari tabel pesanan, nama dari tabel pelanggan. Kita aliaskan ke nama pelanggan. Nah, dari tabel pesanan, kemudian join pelanggan on, di mana ID pelanggan di tabel pesanan sama dengan ID pelanggan di tabel pelanggan. Jadi jika ID pelanggan di pesanan sama dengan ID pelanggan di tabel pelanggan, maka akan tampil. Kalau jika tidak, maka akan error. Jadi coba kita enter ya. Nah, jadi lupa ya, tanggal pemesanan tahun 2003 bulan 1 tanggal 10 itu ada status pesanan, itu ada dikirim, nama yang melakukan pemesanan itu ada Guntur. Begitu juga di bawahnya. Nah, lalu bagaimana menampilkan atau melakukan join yang menghubungkan tiga tabel? Nah, caranya sama ya. Caranya hampir sama. Jadi tinggal joinnya tinggal kita tambah lagi ke bawah. Oke. Jadi kita akan menampilkan data dari pesanan, pelanggan,
dan detail pesanannya. Jadi akan tampil data dari ketiga tabel. Caranya sama ya, sintaksnya select sudah. Kemudian kita lakukan lagi join untuk menghubungkan tabel detail pesanan dengan tabel pesanan. Berarti dia di sini detail pesanan on pesanan ID pesanan ya, ID pesanan ya, ID pesanan ya, ID pesanan nama filenya sama dengan, karena kita untuk menghubungkan detail pesanan, maka detail pesanan ID pesanan. Sepertinya sudah. Logikanya sama seperti tadi ya, ID pelanggan di tabel pesanan sama dengan ID pelanggan di tabel pelanggan. Kemudian mengikuti lagi join detail pesanan, di mana ID pesanan di tabel pesanan sama dengan ID pesanan di detail pesanan. Ya, ini sudah. Kemudian langsung titik koma. Nah, oke, maka tampil data dari ketiga tabel ya. Itu ada, ini ada tabel pesanan, ini ada tabel pelanggan, dan ini data dari tabel detail pesanan. Seperti itu. Jadi untuk menampilkan tiga tabel ke dalam satu tempat, maka kita tambah lagi joinnya, atau untuk kita hubungkan lagi tabelnya, lakukan sintaks seperti ini. Oke. Dan bagaimana juga menampilkan data dari keempat tabel dalam satu tempat seperti ini. Ya, caranya sama juga. Ya, kita tinggal menambahkan lagi di bawahnya join, dan kita hubungkan lagi menggunakan kunci tamu. Seperti itu. Oke, kita langsung buat aja.
karena kita jadi kita akan menampilkan 4 tabel ya, 4 tabel dimana itu ada ada pesanan, pelanggan, detail pesanan, dan buku dan satu lagi buku apa, judul buku apa yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Jadi kita akan tampilkan. Oke ya. Data dari tabel pesanan, data dari pelanggan, data dari detail pesanan, kemudian ada data dari buku, gitu. Kemudian melakukan join tabel menggunakan menghubungkan ke semua tabel ya, karena tabel yang saya buat itu ada 5. Jadi caranya sama ya, kita tinggal menambahkan join lagi dan menambahkan data apa yang akan kita tampilkan, data dari feed apa yang akan kita tampilkan di sini. Oke, kemudian kita akan menampilkan pembayaran. Kita akan tampil pemesanan, status pesanan, nama yang memesan, jumlah buku, harga satuannya berapa, total, judul, tahun terbit, dan metode pembayarannya seperti apa. Oke, caranya sama ya, tinggal slide. Nah, jadi tampil ya. Ini karena datanya terlalu banyak, maka tampilannya seperti ini. Tapi intinya berhasil ya untuk menghubungkan ke semua tabelnya. Itu ada tanggal pemesanan, status pemesanan, namanya, jumlah buku, harga satuan, dan total pembayarannya. Ini sini tanggal pembayaran, metode pembayaran. Di sini ada data dari tabel pesanan, data dari pelanggan, data dari detail pesanan, data dari bukunya, kemudian data dari pembayaran. Jadi seperti itu ya penjelasan dari saya mengenai ERD, pembuatan basis data,
pengisian basis data, melakukan pencarian data menggunakan closed-aware, dan melakukan join tabel yang menghubungkan 2 tabel, 3 tabel, 4 tabel, dan 5 tabel. Seperti itu saja dari penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Sweet Umami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.